Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dahulu, barangkali ada yang belum kenal saya gitu ya. Saya Susi Suciatiningsih. Kali ini atau sore ini saya akan memandu kegiatan parenting webinar dari Sekolah Madaniyah yang insya Allah akan mengangkat tema Rumahku Sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan sore hari ini. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini virus corona atau yang mungkin kita semua kenal dengan sebutan juga COVID-19 ini telah menyebar begitu luas di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia salah satunya. Nah, pandemi virus corona ini tentunya telah membawa dampak yang begitu besar bagi banyak sekali bidang, dan termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan. Dan dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, maka sejak tanggal 16 Maret 2020, pemerintah telah memutuskan bahwa murid-murid pada akhirnya melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, seberapa besarkah dampak virus corona ini terhadap pendidikan di Indonesia, dan kemudian bagaimana kita bisa memaknai pembelajaran jarak jauh ini, serta seperti apa sih yang pembelajaran jarak jauh yang sudah terjadi, yang sudah terlaksana sejauh ini. Nah, hal-hal ini insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita gali dari narasumber kita yang alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang pada Pak Komar, Bapak Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Yang pasti Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi, beliau adalah selaku pembina Yayasan Pendidikan Madaniyah Indonesia, seperti itu. Terima kasih Pak Komar sudah hadir bersama kami di sini. Baik, sebelum kita lanjutkan, akan saya jelaskan terlebih dahulu seperti apakah rangkaian acara sore hari ini dan beberapa aturan yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Setelah ini akan ada sesi presentasi dari narasumber kita, Pak Komar, selama kurang lebih 20 menit, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, 30 menit kurang lebih, dan nanti akan saya tutup acara hari ini pada sore nanti, tepat pukul 4 sore. Nah, Bapak Ibu, perlu kami informasikan pula bahwa pada saat narasumber nanti memberikan pemaparannya, maka kami berharap Bapak Ibu semua dapat menonaktifkan audio yang ada dalam aplikasi Bapak Ibu. Alhamdulillah ini hampir semua sudah menonaktifkan audionya. Terima kasih Bapak Ibu, supaya nanti pemaparan yang akan Pak Komar sampaikan bisa terdengar jelas oleh semua peserta. Oke, baik. Insya Allah sudah cukup jelas. Kemudian yang berikutnya informasi yang akan kami sampaikan juga bahwa di sini juga ada aplikasi chatbox yang Bapak Ibu dapat gunakan nanti untuk menuliskan pertanyaan yang akan diajukan. Dan kemudian saya infokan nanti di akhir sesi akan ada form evaluasi yang nanti Bapak dan Ibu bisa isi sebagai bahan evaluasi kami. Baik, Bapak dan Ibu, untuk itu, saya langsung saja persilakan kepada Pak Komar untuk menyampaikan pemaparannya selama 20 menit. Silakan Pak Komar, waktu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kawan-kawan, orang tua, guru. Saya gembira sekali siang ini bisa berjumpa walaupun secara virtual. Pertama saya ingin sampaikan begini ya, bahwa COVID Corona ini dampaknya tidak hanya bagi sekolah Madaniyah, tapi secara makro, secara global, bahkan analis mengatakan akan terjadi pergeseran ekonomi dan politik pada tingkat global. Akan terjadi pemikiran ulang yang namanya senjata untuk Perang Dunia Ketiga. Akan terjadi pemikiran ulang tentang sistem kerja, bahkan juga yang namanya digitalisasi itu akan semakin menguat. Kalau dahulu sebelum corona kita sudah biasa mendengarkan misalnya long distance learning, kemudian bisnis online dan sebagainya.
Sekarang ini kita dipaksa, yang tadinya hanya dengar, dipaksa kita untuk mengalami, untuk mempraktekkan. Bagi sebagian orang bahkan sekarang dipaksa untuk belajar dengan cara tertatih-tatih. Nah, yang kedua, problem COVID ini bisa ditinjau dari segi bisnis, psikologi, keagamaan, politik, demografi, berbagai aspek bisa untuk melihat COVID ini karena semuanya terimbas. Nah, salah satunya adalah dunia pendidikan, itu pun kita buat mikro lagi dalam konteks Medannya. Saudara sekalian, pertama secara psikologis, kalau secara moral, sesungguhnya beban kewajiban mendidik anak itu adalah beban orang tua. Agama mengatakan bahwa orang tualah yang berkewajiban untuk mendidik anaknya. Tapi karena tidak semua orang tua itu siap, oleh karena itu masyarakat mendirikan sekolah, masyarakat dan negara mendidik guru-guru, sehingga guru-guru itu kemudian menjadi mandataris orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Nah, tapi sekarang ini ada problem baru lagi. Kalau dulu ketika zaman saya kecil, anak itu dididik oleh guru, dididik oleh lingkungan, orang tua itu ringan bebannya. Kemanapun anak pergi, itu aman saja. Karena dididik oleh satu kampung, oleh adat tradisi. Tapi sekarang anak-anak itu di jalan lingkungannya berbeda, di sekolah kadang juga problem, di rumah orang tua juga sibuk keluar, belum lagi nanti pengasuhnya televisi, dan tiap anak pegang handphone. Oleh karena itu, sekarang yang kita rasakan apa? Bahwa kerjasama orang tua dan guru itu sekarang menjadi mutlak. It is emas. Bagi pendidikan yang baik, maka apa? Guru dan orang tua harus punya kerjasama yang kompak. Jangan sampai apa yang dipikirkan oleh guru beda dengan orang tua dan sebagainya. Yang ketiga, kita sebagai orang tua sekaligus guru dan guru sekaligus orang tua adalah bahwa sekian minggu di rumah itu pasti kita sudah mengalami rasa jenuh. Karena by nature manusia itu sungguhnya wanderer being. Manusia itu makhluk yang senang keluyuran. Jadi kalau di rumah diam aja itu pegel rasanya. Mulut diam pegel, tangan diam pegel, mata merem juga pegel, kaki diam pegel. Mengapa? Karena by nature kita itu harus bergerak. Yang tidak pernah berhenti itu jantung. Tapi yang lain pun sama saja, pikiran pun nggak pernah berhenti. Nah, sekarang kita dipaksa oleh keadaan, kita harus berdiam diri di rumah. Jangankan kita mendampingi anak, tanpa anak pun diam itu berat, tambah lagi ada beban. Pada awalnya memang anak itu sebagai teman, kita seneng, nggak pernah ketemu jadi berjumpa. Seamati saya punya anak, punya cucu, seamati mereka gembira sekali. Tapi lama-lama ada problem juga. Satu, tidak semua orang tua itu punya bakat, minat, belajar. Dalam kajian psikologi, anak itu lebih senang dididik guru banding orang tua. Mengapa? Karena tidak semua orang tua itu sabar. Tidak semua orang tua itu tahu pedagogi. Kalau orang tua mengajar sambil kesel, marah-marah, metode tidak tepat, ibarat gelas atau botol, maka permukaannya itu menciut. Lubangnya menciut sehingga yang ditampung itu hanya sedikit. Tapi kalau anak itu belajar nyaman, permukaannya itu melebar. Sehingga ibarat hujan yang ditampung oleh murid itu akan banyak. Nah sekarang ini, oleh karena itu diduga berapa anak-anak itu juga kebetulan kalau orang tuanya sabar, minat, bagus, itu ya bagus. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi satu distorsi deviasi. Muridnya kesel, anak kesel. Kadang saya dapat kiriman-kiriman video yang lucu-lucu itu. Anaknya kesel sama orang tuanya kesel. Belum lagi kalau keluarga itu rumahnya kecil, kemudian tidak cukup fasilitas komputer. Tapi bagi orang tua Madaniya saya yakin itu sudah terselesaikan. Yang belum adalah bagaimana kita ini akrab bisa menjadikan komputer sebagai alat pembelajaran. Jangankan Bapak Ibu, saya pun juga gaptek gitu. Maka ini yang belajar tidak hanya muridnya, tidak hanya gurunya, tapi juga orang tuanya juga belajar. Bahkan pemerintah pun
hasil pemilu pilkada yang mahal ongkosnya, sekarang mereka juga kelihatan kedodoran kan nangani. Nah, makanya kalau problem COVID ini ibarat sepanjang sungai, maka kesabaran kita harus seluas samudra. Kalau problem kita itu sepanjang mata memandang, maka kesabaran kita harus seluas angkasa. Dan harap diketahui bahwa problem kita itu masih lebih ringan dibanding sekian banyak orang tua yang punya problem. Problem ekonomi, problem pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian, ketika situasi di luar kita tidak bisa merubah, maka yang kita rubah adalah dalam diri kita, bagaimana kita menyikapi. Nah, berikutnya, digitalisasi ini kelihatannya akan menjadi masa depan pendidikan. Saya sendiri merasakan dengan work from home itu merasa nyaman. Bahkan saya ingin semoga corona cepat berlalu, tapi saya juga ingin kalau bisa kerja banyak di rumah. Karena terasa lebih santai, nyaman, tidak macet. Lebih-lebih sekarang ya, kalau saja orang tua anak bisa mendampingi, sumber informasi lebih banyak, itu kan di media sosial, di internet, di e-book, dan sebagainya. Tapi untuk anak-anak SD, SMP, memang perlu pendampingan, karena yang lebih penting itu sebenarnya pendidikan. Bukan transfer knowledge, tapi karakter. Jadi dalam hal pendidikan karakter, pendampingan orang tua ini penting sekali dan guru. Yang berikutnya saya melihat ada beberapa orang tua yang kreatif. Yang ketika situasi COVID ini, anak-anaknya diajak untuk melihat kurikulum hidup yang real. Ini loh hidup yang real seperti ini. Kalau dulu kita pernah mendengar sejarah saja lewat buku sejarah gimana penderitaan orang tua melawan Belanda, Jepang, kemudian ada penyakit, wabah, sebagainya. Sekarang anak-anak termasuk saya itu mengalami langsung. Bagaimana kemudian penderitaan keluarga kecil, rumahnya kecil, di situ ada yang tinggal sekitar 10, suruh tinggal di rumah. Kan tidak mungkin, mereka pasti nggak betah di rumah. Sementara di luar bahaya. Jadi situasi seperti ini oleh beberapa orang tua dijadikan satu kurikulum yang real sehingga anak-anak dilatih empati. Kalau di Madania empati itu menjadi satu nilai yang sangat penting sekali dengan ada anak-anak special need student. Sekarang ini yang special need bukan hanya anak sekolah, tapi banyak kelompok masyarakat yang mereka special need society, special need community. Mereka butuh makan karena mereka pekerja harian, nggak ada penghasilan. They have special need. Nah, ini anak-anak dilatih untuk berempati. Saya senang ada beberapa orang tua yang kemudian melatih anaknya, kemudian berbagi makanan di tempat-tempat yang membutuhkan. Ini satu contoh, dan itu tidak kalah pentingnya dibanding knowledge. Nah, untuk selanjutnya, saya ingin bahwa forum ini pertemuan pertama saja sebagai pembukaan. Saya ingin setelah ini nanti kita ada serial, satu webinar dengan orang tua, karena kalau datang sekolah keseringan juga repot, lebih-lebih nanti kita masuk bulan Ramadan, kita juga perlu mungkin mau seminggu sekali kita kajian apa, tema-temanya kita tentukan bersama-sama, sehingga Ramadan ini kita juga bisa masuki bulan Ramadan, dan sekaligus di bulan selama COVID ini, orang tua dan Madania tetap bisa menjalin silaturahmi yang akrab baik sama guru, pengurus maupun orang tua. Kami ingin sekali bahwa hubungan orang tua guru ini tetap akrab dengan berbagai cara nanti kita atasi. Dan saya gembira dapat laporan beberapa orang tua bahwa alhamdulillah anak-anak di Madania masih lebih baik dalam melayani to provide pendidikan pada murid-muridnya. Saya gembira, walaupun tentu ada beberapa kekurangan-kekurangan, tapi saya dengar beberapa laporan, saya cukup senang. Namun demikian tetap saya ingin juga para guru dan juga orang tua, mari kita tingkatkan, kita tidak banyak gunanya kalau kita mengeluh. Karena kalau kita banyak mengeluh, itu akan nambah problem. Tapi ketika problem itu kita terima sebagai sahabat, sebagai guru, maka problem itu membuat kita menjadi lebih bijak, dan problem itu menjadi lebih kuat, dan dengan problem itu kita menjadi lebih cerdas. Setiap ada problem, itu ada loser side dan ada winner side. Ada orang yang menggerutu, yang merugi, tapi ada yang kemudian dia tumbuh dengan problem itu. Nah, kita ingin bahwa kita dengan problem ini jangan kalah. Jangan kalah, tapi bagaimana kita bisa mengatasi problem.
namanya mengatasi itu artinya kita di atas problem ya. Jadi dengan mengatasi problem artinya problem itu kecil, kita lebih besar, kita atasi karena ini juga problem dunia. Secara makro ini menarik diamati ya bahwa negara-negara Eropa, Amerika yang katanya lebih educated, lebih maju, lebih makmur, tapi ternyata jumlahnya lebih banyak. Masyarakat yang biasa bebas, merdeka, itu kelihatannya ketika diatur itu agak sulit. Ini beda dengan negara timur yang sosialis, yang biasa agak otoriter, itu masyarakatnya lebih mudah dikendalikan. Tentu kita bisa belajar dari dua-duanya. Kita ingin bahwa kita bisa mengendalikan bukan karena paksaan, tapi dengan kesadaran diri. Jadi mari kita tumbuhkan optimisme, sebab kalau orang tua itu mengeluh, negatif, pesimis, kasihan anak-anaknya. Kita bolehlah kadang-kadang pesimis mengeluh, tapi kalau bisa depan anak-anak kita tunjukkan, kita optimis. Begitupun guru, walaupun kita juga ada problem, tapi depan murid kita harus tunjukkan, harus tersenyum, harus optimis. Itu yang membedakan antara follower dan leader. Leader itu pemimpin, kalau follower ikut. Guru, orang tua itu leader. Kita tunjukkan bahwa kita bisa dan kita tidak kalah dan kita belajar. Anak juga belajar, kita juga belajar. Hanya orang tua belajar jadi guru, kemudian bagaimana anak tak belajar tapi tempatnya di rumah. Saya rasa sebagai pengantar cukup sekian, nanti kita lanjutkan. Tapi sekali lagi saya ingin bahwa forum-forum webinar seperti ini berkah COVID, mari kita teruskan sehingga silaturahmi jarak jauh ini bisa kita jaga karena tidak mudah sekarang untuk bisa tetap muka secara langsung itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Sebentar, ini saya masih mute. Ya, Ya, Kak. Bisa, Bu. halo Bu Susi. Oke, terdengar Bapak Ibu, mohon maaf. Terdengar ya? Sudah. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Komar, sangat singkat namun sangat padat gitu ya, banyak sekali hal-hal yang bisa tadi saya tangkap di sana, yang salah satunya adalah kesabaran ya, bahwa memang ini kondisi ini dialami tidak hanya oleh kita gitu ya, ini dialami oleh bahkan di seluruh negara. Bagian dunia pendidikan salah satunya terkena imbas, kita melaksanakan PJJ di mana di dalamnya kita juga tadi ya dipaksa pada akhirnya harus menjalani hal ini. Kita harus banyak belajar dan juga harus bersabar, terutama mungkin bagi orang tua di rumah yang pasti langsung berkomunikasi secara langsung dengan anak-anak di rumah, terutama untuk orang tua kelas kecil ya, untuk yang primary memang ini sangat challenge sekali, tantangannya sangat besar bagi Bapak Ibu di rumah. Kami sangat berterima kasih tentunya selama ini Bapak dan Ibu sudah hampir 1 bulan ya mendampingi anak-anak dengan berusaha untuk menumbuhkan rasa empati tadi ya, dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan kami tetap berharap bahwa PJJ ini walaupun kita sudah tahu ke depan akan diperpanjang kembali sampai bulan Maret ini, bulan Mei ini, mudah-mudahan ke depan akan semakin baik ya, baik dari sistem kami sendiri di Madania maupun dari anak-anak di rumah. Kami berharap anak-anak tetap fun gitu ya, tetap bahagia, tetap happy, orang tua juga tetap happy menjalani ini. Apapun kendala yang dihadapi, kami sangat membuka komunikasi. Kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu alami di rumah, kami selalu terbuka. Selama ini kami juga Sekolah Madania berupaya untuk membuka komunikasi dengan berdiskusi dengan orang tua murid melalui agom kami. Apapun evaluasi dan juga masukan-masukan yang sudah diberikan, alhamdulillah sudah kita evaluasi dan sudah kita perbaiki sistemnya maupun teknisnya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, apakah sudah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Komar tadi? Kami persilahkan. Ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu guru kah, atau dari Bapak Ibu orang tua murid kami, baik yang internal Madania ataupun yang mungkin saat ini belum bergabung di Sekolah Madania. Kami persilakan Bapak dan Ibu, waktunya cukup panjang, masih ada 30 menit ke depan untuk kita saling berdiskusi. Kalau memang belum ada,
Ada yang mau ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada? Oke, kalau belum ada mungkin dari saya dulu ya. Oke, Pak Komar, tadi kan Pak Komar menyampaikan poin tentang kesabaran gitu Pak Komar ya. Karena kan memang ini buat orang tua itu sebuah hal yang cukup berat sepertinya Pak Komar. Ada beberapa orang tua juga yang sudah menyampaikan kepada kami gitu ya. Aduh Bu Susi di rumah gimana ya, anak-anak kan nggak kayak di sekolah, kami juga bukan guru seperti itu ya. Kemudian kadang di rumah itu kan belajar nanti tiba-tiba diserek ada kucingnya kah, ada apa, mereka nggak konsentrasi. Jadi mereka tuh itu sangat tertantang sekali tuh Pak Komar. Nah dari Pak Komar sendiri kira-kira apa nih yang bisa menjadi apa ya tips mungkin buat orang tua kita nih Pak Komar supaya lebih sabar nih menghadapi anak-anak di rumah mungkin cuma nggak Pak Komar Ya, silakan. yang pertama biar aja dialami, dijalani. Nanti kalau orang udah terbentur, nanti kan akan belajar. Kadang-kadang kita belajar itu harus terbentur dulu. Seperti anak kecil jatuh, kemudian kita kena kesetrum listrik, nggak mau coba-coba. Jadi ini pembelajaran. Kadang orang mau belajar kalau udah kebentur kepaksa dulu. Jadi biar aja. Kedua, kita tetap membuka telinga, dengarkan aja. Karena orang itu kadang-kadang sungguhnya dia hanya butuh telinga. Dia bisa menyelesaikan sendiri kok. Tapi ketika dia capek lelah, dia butuh untuk berbagi. Syukur-syukur kita bisa berbagi membantu. Oleh karena itu pimpinan Madania, guru harus selalu siap untuk mendengarkan. Yang berikutnya, karena ini juga baru semuanya, maka ajaklah dialog, diskusi dengan ikhlas dan rendah hati. Saya yakin orang tua itu nanti akan menemukan solusinya. Dulu ketika kita kecil, berapa kali kita jatuh? Enggak pernah berhitung kan jatuhnya, tapi jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, dan enggak pernah putus asa kan? Nah coba sekarang kita bangkitkan lagi memori kita yang dulu jatuh bangun, ya sabar, gitu, walaupun nangis, bangkit lagi. Mari kita ulangi lagi, kita punya memori kok jatuh bangun, lama-lama pinter lari kan? Nah lama-lama kalau kita teliti betul apa masalahnya gitu. Lama-lama kan ada solusinya. Tapi yang lain silahkan dari teman yang lain karena tiap orang problemnya beda-beda. Tiap orang tua kan beda-beda. Betul sekali Pak Komar. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari teman-teman baik dari guru atau dari orang tua murid yang mungkin tidak bertanya, hanya barangkali juga ada yang ingin sharing tentang bagaimana sih yang dialami selama hampir 1 bulan ini menjalani PJJ, pasti akan banyak sekali suka dukanya nih. Kita sudah mendengar beberapa cerita, tapi saya ingin dengar langsung juga dari teman-teman guru mungkin baik yang primary ataupun secondary, ada yang mau sharing tentang PJJ ini di sekolah Madania terkait dengan siswanya, kondisi dan lain sebagainya. Silakan Bapak dan Ibu, kami persilakan. Teman-teman koordinator juga mungkin itu selama ini kan selalu memantau nih Pak Komar. Jadi teman-teman koordinator kita ini selalu memantau. Bagaimana coba? Kalau ada pertanyaan, saya cerita findingnya bagaimana? Saya ingin dengar. Oke, silakan teman-teman yang di lapangan, pastinya nih banyak cerita sekali yang bisa di-share dan pastinya sangat menarik gitu kan untuk kita semua. Enggak, dari mulai mana dulu nih? Primary? Oke, silakan. Yang berbicara siapa ini? Saya sedang mencari. Mohon sebutkan namanya supaya karena saya belum bisa melihat. Saya Davina, Bu. Silakan. Ibu Davina, silakan Ibu Davina. Mau sharing apa nih Bu Davina? Wah, kayaknya menarik ceritanya nih Bu Davina. Dengaran Bu Davina, monggo silakan. Ya, jadi saya agak putus-putus Bu Davina, mohon maaf suaranya. Bu Davina? Halo Bu Davina, mohon maaf agak putus-putus suaranya Bu Davina. Halo Bu? Masih begitu? Halo? Masih agak putus-putus Bu Davina. Iya, coba. Oke, sudah lebih jelas. Udah, kalau misalnya itu yang lain dulu aja, nggak apa-apa. Iya, sambil menunggu koneksi, Bu Susi ada pertanyaan ini dari chat ini. Betul. Oke. Oh iya, sebentar saya buka dulu chatnya. Sebentar. Oke, mohon maaf ini agak sedikit
Oke, baru terbuka sebentar. Ada pertanyaan? Sebentar, mohon maaf. Oke. Ada pertanyaan Pak Komar ini dari salah satu orang tua Madania, dari Mama Aldin kelas 4. Masukan. Masukan dari saya, sejauh ini e-learning Madania menurut saya sudah sangat bagus. Dan akan lebih bagus lagi jika bentukan pembelajaran dalam bentuk life skill selagi anak-anak ada di rumah, sehingga tidak selalu mengerjakan latihan atau penugasan tertulis seperti melatih keterampilan sehari-hari, menyapu, mencuci piring, menanam, dan lain-lain. Itu ada masukan dari Mama Aldin. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak Komar terkait ini? Oh iya, saya punya cucu kelas 3 ya, laki-laki. Sekarang ini dia pintar masak nasi goreng gitu. Sejak dari nyalakan kompor, kemudian ngiris apanya itu, bawangnya, telurnya, dia udah pinter gitu. Nah, artinya apa? Ternyata anak-anak itu senang ketika diberi agenda tantangan baru, life skill, misalnya masak gitu. Kemudian ada lagi cucu yang satu perempuan, dia itu ngecat kanvas, jadi ada pohon bunga dikasih vas, kemudian dikasih cat, maka dia ngelukis jadi vas bunga. Ada juga ada beberapa skill-skill yang lain yang dia kerjakan dan itu hiburan. Kemudian senam, ada lagi menggunakan IT, gambar macam-macam. Jadi saya coba amati bahwa janganlah dianggap sepele bagi anak. Bagi kita itu kecil, tapi bagi kita kecil, bagi anak itu peristiwa yang mengesankan sekali. Cucu saya bisa masak nasi goreng itu merasa satu success story. Belum bagi kita, apaan masak nasi goreng, bagi dia luar biasa. Misalnya, mungkin yang lain juga bisa ngasih contoh life skill yang lain itu. Iya, betul sekali Pak Komar. Hal-hal sepele mungkin kadang keseharian dianggap kita itu hal yang sangat kecil, tapi bagi anak itu sebuah hal yang sangat besar dan berarti ya Pak ya. Dan itu adalah juga merupakan sebuah proses pembelajaran bagi mereka ya Pak, dan akan mereka pakai nanti di kemudian hari pastinya, dan sangat bermanfaat. Baik, Ibu Davina sudah bisa dicoba kembali, Bu Davina? Barangkali sinyalnya sudah lebih baik. Mau dicoba kembali atau belum? Oke, atau yang lain mungkin yang lain. Ibu Davina masuk lewat chat ini, Bu. Oh oke, ada di chatnya ya. Mohon maaf, ini chat saya sepertinya agak terputus. Oke, mungkin saya harus buka juga dari ini saya. Oke, sebentar. Oke, baik. Sambil saya coba untuk membuka, sebentar. Oke, sambil saya menunggu karena ini kebetulan, mohon maaf, ini chat saya mungkin sinyal saya juga agak kurang baik, jadi ini tidak terbuka chatnya. Oke, sambil menunggu, saya bantu bacakan. saya membuka chat dari Bunda. Ya, bacakan coba. Oke, baik Pak Adam, silakan Pak Adam. Baik. Silakan, Pak Adam. Ini dari Ibu Davina nih. Maaf, sinyal on off katanya gitu tadi ya. Sebagai koordinator secondary dan orang tua dari 2 anak di Madania, PJJ menjadi sangat menantang karena saya WFH. Anak-anak juga PJJ. Tapi saya sangat berterima kasih kepada tim PJJ karena evaluasi terus dilakukan. Jadi semakin hari semakin banyak improvement. Terima kasih teman-teman. Oh iya, ini testimoni ya. Kemudian dari Bu Ayu ada satu lagi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada manajemen Sekolah Madania dengan diberikannya apa ini? Oh, ini zaman laptop. Iya. Oke. Iya. Baik, Bu Ayu, terima kasih. Ya silakan yang lain bila ada lagi yang hendak bertanya atau apa. Iya, jadi memang Pak Komar, Sekolah Madania ini
Insya Allah sangat mensupport sekali, tidak hanya dari orang tua maupun untuk guru-gurunya. Jadi memang guru-guru kita fasilitasi beberapa untuk mendapatkan fasilitas laptop, karena kan pasti itu juga sangat menunjang ya pemberian PJJ. Ya. Mantap, apakah sudah saya feedback Bapak Ibu? Ada lagi? Itu ada pertanyaan lagi dari Ibu Davina itu, Pak Komang. Iya, ya, apa itu? Dari Ibu Davina. Oh iya. Iya, saya sudah bisa bukain. Dari Ibu Davina. Mau tanya ke Pak Komar, katanya Pak Komar, bagaimana menurut Pak Komar tentang PJJ di Madania itu? Oh iya. Ya, ini semua pembelajaran baru ya. Walaupun sungguhnya peralatan, kesiapan, mental, knowledge kita itu sudah ada, sudah maju. Hanya selama ini kita kurang atau belum prakteknya. Dengan COVID ini kita dipaksa untuk melakukan. Nah, saya ingin ke depan PJJ ini berakhir, tapi kemudian konsultasi, pembinaan, pendampingan jarak jauh lewat virtual ini kalau bisa juga tetap dilakukan. Jadi pembelajaran Madania yang tatap muka berlangsung, tapi kalau ada juga ada kemudian Madania membuka layanan pembinaan, tanya jawab dan sebagainya lewat forum seperti ini. Nanti kita pertimbangkan modelnya dan modulnya kita pertimbangkan. Karena apa? Karena memang sekarang ini di beberapa negara yang telah maju, lebih-lebih nanti kalau udah duduk di bangku kuliah, sungguhnya model seperti ini akan ditemui, sehingga diharapkan anak Madania tidak kaget, karena sejak di Madania sudah terlatih pembelajaran lewat e-learning seperti ini. Di beberapa perguruan tinggi yang sudah maju, di Indonesia, di kampus-kampus tertentu, sudah menggunakan e-learning. Kita harapkan Madania sudah siap bagi anak-anak kita, nanti kita masuki ke sana. Oke, baik. Ya, jadi mungkin perlu disampaikan juga bahwa sistem e-learning kita ini juga sudah kita lakukan jauh-jauh sekali waktu sebelum ada pandemi ini ya Pak ya. Jadi kebetulan alhamdulillah Madania sudah sangat siap dengan kondisi seperti ini, bahwa e-learning ini adalah sebuah platform yang memang sudah kita miliki dan sudah kita gunakan, dan ketika ada kondisi pandemi ini memang akhirnya fungsinya sangat menjadi maksimal seperti dan sangat optimal seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu ada yang ingin sharing kembali? Ini ada chat dari lagi Bu Susi. orang tua murid kami? Iya, ada lagi nih Bu Susi. Oke. Dari Pak Abdullah. Tadi dikatakan bahwa COVID-19 mengubah sistem sosial budaya termasuk pendidikan. Menurut Pak Komar, tantangan pendidikan seperti apa yang akan dihadapi? Apa yang harus dimiliki oleh para pendidik? Gitu katanya Pak. Ya, nanti pendidikan itu lewat sistem digital, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Nanti di Madania saya ingin anak-anak mungkin sejak SMP, ya mungkin SD, tapi mungkin isinya beda-beda, adalah pendidikan bagaimana mensikapi membaca medsos. Jadi cara membaca medsos itu diajari. Seleksinya, sumbernya, dan sebagainya. Sekarang ini kan tiba-tiba kita dikepung oleh medsos, tapi kita tidak dikasih bekal bagaimana menyikapi membaca. Nah ini di Madania ada pelajaran khusus kita harapkan nanti. Tuh ya, guru-guru juga. Yang berikutnya disebutkan sumber pengetahuan itu apa saja. Ada pengalaman, ada dari orang tua, dari guru, dari buku, dari Wikipedia, dari mana-mana, nanti kita ajari mana saja sumber-sumber yang valid, reliable, yang quotable, layak dikutip, dan mana sumber-sumber yang kita jangan terlalu percaya. Jadi ada klasifikasi. Lalu bahaya-bahaya apa saja ketika kita menggunakan IT. Karena begitu kita memegang handphone, sehingga handphone itu sekarang istilahnya telah menjadi extended self.
itu perpanjangan dari diri kita sendiri. Kita semakin leluasa menjangkau dunia dengan handphone itu, tapi dalam waktu yang sama sungguhnya kita telah membuka pintu jendela orang luar untuk masuk dunia kita, dunia batin kita. Kita merasa bebas telepon siapa saja, padahal nggak ada kebebasan. Manusia itu sekarang tidak punya privasi. Nah, yang demikian ini perlu diajarkan, disampaikan kepada murid-murid nantinya. Kita mengetahui kelebihan kelemahan IT, kita tahu sumber-sumber informasi yang reliable dan tidak, dan apa saja godaan-godaannya, dan bagaimana Madaniyah menggunakan ini untuk yang positif. Belajar itu kan ada unsur edukasi, karakter building, ada transfer knowledge, nambah pengetahuan, tapi juga ada infotainment, ada hiburan, jadi bagaimana memberikan hiburan, ya. Ada efisiensi agar efisien. Di teknologi itu nanti kita jelaskan apa saja yang bisa kita ambil yang ditawarkan oleh IT digital ini pada diri kita. Ini satu perubahan budaya nantinya ini yang terjadi. Saya rasa segitu dulu, kecuali ada tambahan yang lebih spesifik. Halo. Iya, Pak Komar, mungkin Ibu Susi koneksinya sedang terganggu nih Pak, melanjutkan saja dari pertanyaan yang ada di chatbox nih Pak nih. Jadi dari Bapak Joko Santoso nih Pak. Nah, dengan konsep pendidikan online seperti ini nih, bagaimana cara kita bisa menilai perilaku anak ketika di rumah Pak selama PJJ? Mungkin ada insight dari Pak Komar. Perilaku anak itu paling ada 3 aspek. Satu, diukur dengan daya serap knowledge yang disampaikan, ditugaskan guru. Jadi seberapa daya serapnya itu bisa kita ukur. Yang kedua, pengembangan kreativitas. Bagaimana anak itu bisa mengembangkan, menafsirkan secara kritis, kreatif informasi yang diterima. Karena pada dasarnya kita belajar kan tidak sekedar menerima knowledge, tapi kan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam konteks kehidupan kita. Nah, yang ketiga kemudian adalah karakter, perilaku. Apakah dia itu termasuk disiplin atau tidak, dia tekun atau tidak, mudah jenuh atau tidak, dan dia itu tanggung jawab pada diri sendiri atau tidak. Yang begitu-begitu ini perlu nanti pihak sekolah dan guru hemat saya memberikan satu form untuk menilai. Dan juga lifestyle learning style anak beda-beda, cara belajar anak ini beda-beda. Jadi oleh karena itu perlu kita membuat satu rambu-rambu agar kalau anak 3 misalnya, orang tua tidak bisa menyamakan 3-3-nya itu karena mungkin learning style anaknya itu berbeda-beda. Oleh karena itu gimana cara menilainya? Nanti kita bantu. Kalau knowledge yang dinilai kan hasilnya. Tapi kreativitasnya perlu juga ada satu challenge agar anak itu kreatif inovatif dalam bentuk mengarang atau imajinasi atau apa. Nah, yang berikutnya karakter itu misalnya menyangkut satu ke dalam kesabaran, ketekunan, tapi keluar bagaimana ketika dia kesel, capek, mengekspresikan capeknya karena di rumah tiap hari ketemu orang rumah, bagaimana dia behaviornya yang begini-begini. Hendaknya kemudian juga dengan sadar dibangun di rumah. Terima kasih Pak Komar. Nah, ya Bu Susi sudah gabung kembali nih Bu Susi. Silakan mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan dari Bu Tian. Oke. Sebentar. Ini mohon maaf kan saya agak kendala kemarin ketika latihan sudah cukup baik. Agak kendala koneksi. Jadi saya juga agak sulit untuk membuka chat box-nya. Susah sekali. Sambil saya bacakan ya Bu Susi ya. Ini dari Bu sebentar saya Ibu Tian Yusintani, PJJ. Ya, boleh Bu Titi, mohon dibantu Bu Titi. Terima kasih. PJJ membuat guru-guru maupun siswa memiliki skill-skill baru. Ini hal positif, namun apakah ada saran agar siswa bisa tetap semangat dan aktif dalam sesi online nih Bu? Saya amati ya berapa ya keluarga, teman-teman itu kadang-kadang orang tua itu terbawa ketika anak capek, kesel, maka orang tua tidak boleh ngikutin.
Kalau ngikutin capek, kesel, ngeluh, apa bedanya orang tua dan anak? Kalau anak kesel, capek, walaupun orang tua capek, tapi coba diatur ekspresinya, emosinya, orang tua memberikan semangat. Kalau anak kadang tinggi suaranya, orang tua jangan tinggi. Anak tinggi, orang tua yang merendahkan. Kalau kemudian perilaku orang tua sama dengan anak, apa bedanya orang tua dan anak? Nah, yang begini coba secara sadar, kita introspeksi diri kita masing-masing, ketika kumpul ini ketahuan, sehingga apa? Sebisa mungkin di rumah itu suasana itu nyaman. Sebab kalau di rumah tidak nyaman, nanti nggak betah. Sementara di luar tidak aman. Di luar tidak aman, di rumah tidak nyaman. Apa yang terjadi? Jadi memang tugas orang tua itu tidak semata mendampingi pembelajaran secara kognitif, tapi mendampingi suasana emosi bagi anak-anak. Oke. Oke. Jadi orang dewasa yang harus bisa menempatkan diri gitu ya Pak Komar ya? Iya, menciptakan suasana kondusif lah. Oke. Baik, ini mungkin dari Bapak dan Ibu orang tua murid ada yang ingin share? Baik, Bu Titin, saya pindah saja ke handphone saya karena agak kayaknya bermasalah sebetulnya laptop ini. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Iya, baik, kami lanjutkan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Dari teman-teman di primary mungkin ada yang mau share juga ini mengenai PJJ kita. Mungkin sebelum teman-teman ada yang mau share lagi, saya juga beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan sedikit ada testimoni dari orang tua murid kelas 1 ini dari orang tuanya Fahma. Jadi mereka sangat mengapresiasi sekali pembelajaran PJJ ini di sekolah Madaniyah. Mereka sangat mengapresiasi dengan adanya sistem e-learning kita gitu, karena dengan sistem e-learning ini sangat memudahkan bagi anak-anak ini untuk belajar di rumah dan sangat bisa betul yang tadi kata Pak Komar sampaikan bahwa hal ini harapannya ke depan bisa dimanfaatkan tanpa ada pandemi ini pun e-learning kita tetap bisa berjalan untuk memfasilitasi pembelajaran di rumah mereka dengan gurunya seperti itu. Kemudian juga mereka juga sangat berbahagia juga bahwa komunikasi yang terjalin antara sekolah dengan rumah juga senantiasa berjalan dengan baik. Jadi apapun kendala-kendala yang mereka alami, guru-guru kita alhamdulillah mereka sangat servisnya luar biasa kepada orang tua kita, bahwa tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, mereka senantiasa senang untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak dan juga orang tua. Baik Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang ingin Pak Nafis mungkin nanti kita minta Pak Nafis bicara ya. Oke, Pak Nafis, ada yang mau disampaikan Pak Nafis? Sebelum nanti saya masuk ke Bu Nida ini. Pak Nafis, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Pak Nafis, silakan. Silakan Pak Nafis. Iya, terima kasih Pak Komar. Jadi saya kira memang situasi KLB ini membuat kita kreatif gitu. Jadi salah satu kreativitas yang terlihat sangat baik saya kira di Madaniyah terutama, dan juga mungkin pasti di sekolah-sekolah lain, adalah adanya pembelajaran jarak jauh ini gitu. Nah, tentu saja karena ini diadakan secara tidak by design gitu, tapi secara terpaksa karena situasi di sana sini memang masih ada beberapa kekosongan gitu. Tapi kita setiap minggu bahkan tiap hari selalu evaluasi, meminta masukan dari orang tua juga dari anak-anak. Dan saya kira cukup positif masukannya, dan tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan misalnya soal ketahanan anak, soal kesetiaan pada saat belajar, lalu komitmen ketekunan itu memang menjadi pindah memang kepada orang tua gitu. Sehingga orang tua pun ada yang misalnya mengatakan, ya Allah kita baru berapa hari aja menjalankan tugas sebagai guru udah begitu luar biasa capek, pusing ya gitu. Jadi makanya ada orang tua bilang terima kasih ya guru-guru udah berapa tahun gitu ngurusin anak kayak gini, kita baru berapa hari ini udah kayaknya udah
pusing gitu, udah macam-macam lah gitu kira-kira. Jadi saya kira ini juga sama Mas Komar, untuk untuk supaya orang tua juga berempati gitu pada guru gitu. Ini positifnya luar biasa. Juga itu satu. Yang kedua tentu guru juga sama. Maksudnya bahwa guru juga memiliki harus memiliki skill tambahan, karakter yang berbeda dengan pada saat dia ketemu langsung secara fisik gitu. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kita beda nih. Kita misalnya ini aja tadi Pak Komar ngomong, lalu saya ngomong, seolah-olah sepi gitu karena ini sebetulnya orang lain pernah dengerin nggak sih gitu. Nah itu yang mental itu yang kemudian sekarang pada saat guru mengajar pun harus mulai disadari bahwa kendati seolah-olah kita ngomong sendiri misalnya di depan layar gitu, tapi anak-anak kita, murid-murid kita sangat menyimak gitu, sangat memperhatikan gitu. Dan malah jadi sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang unik karena apa? Karena ini tentu baru ya. Nanti kalau sudah lama memang nanti bisa 2 bulan, mungkin 3 bulan, tapi kita berdoa semoga KLB ini segera berakhir. Tapi tentu saja nanti ada kebosanan. Karena itu Madania setiap minggu kita evaluasi, kita membuat inovasi-inovasi supaya anak-anak tidak bosan, supaya anak-anak tidak jenuh. Gitu. Bahkan tadi yang ada ibu yang bilang beri life skill dong. Nah itu juga kita sedang bicarakan life skill yang harus dimiliki oleh anak-anak dari mulai misalnya anak-anak SD pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, merapikan tempat tidurnya, merapikan buku-bukunya. Tadi informasi dari Pak Komar ya cucunya udah bisa masak nasi goreng gitu segala macam. Nah hal-hal itu akan kita perbanyak yang sifatnya life skill. Saya kira itu dari saya Pak Komar. Ya. Baik, terima kasih Pak Nafis. Tadi ya, berarti memang empati ini pada akhirnya tumbuh ya. Alhamdulillah dengan adanya ini positifnya saling berempati baik dari orang tua maupun dari guru-guru. Orang tua berempati, oh terasa bagaimana rasanya ya menghadapi anak, saya aja satu di rumah mungkin ya rasanya seperti apa, tapi terbayang bagaimana guru di sekolah menghadapi sekian anak dengan karakter yang beragam ya Pak Nafis ya. Luar biasa kesabaran guru-guru kita ya Pak. Oke, baik. Kayak di sini ada dari Ibu Nida ini, saya bacakan Pak Komar. Ya. Kolaborasi antara orang tua dengan sekolah pada akhirnya akan menjadikan pembelajaran menjadi sukses dan bermakna. Sepertinya kolaborasi inilah yang akan saling mengisi. Ketika satunya kendor, satunya menyemangati. Mengingat kondisi capek dan bosan tidak bisa dipungkiri, bisa muncul dan manusiawi sih. Sudah waktunya kita menjadi semakin kompak sepertinya. Orang tua murid adalah support system para guru dan sekolah. Saya bertanggapi, Pak Komar, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Ya, boleh Pak. Oke, nah kalau Bapak Ibu melihat di Madania ada bangunan baru yang mestinya sudah kita resmikan tapi belum, yaitu rumah peradaban. Rumah peradaban itu bisa menampung orang 100. Salah satu tujuan bangunan itu adalah untuk mengadakan training-training pelatihan bagi orang tua murid, bagi guru-guru yang Madania itu sering sekali kedatangan tamu, ingin studi banding tapi tidak punya tempat tinggal. Nah sekarang kita punya tempat tinggal, sehingga kalau ada tamu survei riset di situ seminggu, melihat langsung, kita bisa berbagi pengalaman, termasuk juga para orang tua murid. Jadi saya bayangkan nanti misalnya Jumat sore datang, Minggu pagi baru pulang, kita bisa 2 malam di situ. Kita mendalami berbagai aspek pendidikan, keilmuan macam-macam, dan juga sambil olahraga, rekreasi, dan sebagainya. Kita harapkan memang ada satu hubungan yang baik, yang produktif, yang edukatif antara guru dan orang tua murid. Mungkin hanya di Madania yang ada sebuah bangunan yang didesain memang untuk tadi layanan pendidikan bagi orang tua dan masyarakat. Kami ingin mendengarkan masukan-masukan, usulan orang tua, sekaligus juga orang tua agar tahu apa yang kami lakukan di sekolah. Dengan demikian apa yang kami lakukan itu bersama-sama mengantarkan generasi kita, sebagaimana logo tema Madania, ini kan School for the Leader. Kita ingin menciptakan, mengantarkan pemimpin
Jadi pemimpin tuh yang mempunyai semuanya tidak hanya sekolah, terutama orang tua. Dan kemudian syukur-syukur itu milik bangsa. Oleh karena itu, mari orang tua dan guru sering-sering duduk bersama, dialog bersama, mengantarkan anak kita agar anak ini menjadi kontribusi bagi bangsa Indonesia karena kualitas leadership mereka, ilmu mereka, dan akhlak mereka. Itu ide dibalik mendirikan bangunan itu salah satunya itu. Ini harus kita jaga bersama-sama semangat ini. Ya, baik. Berarti kolaborasi antara sekolah dan orang tua untuk menjadikan anak-anak kita menjadi pemimpin masa depannya Pak Komar ya, melalui nanti tindak nyatanya kita memanfaatkan rumah peradaban yang sudah kita miliki ya Pak ya. Oke, Ya. baik. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi, kita masih ada waktu sekitar 7 menit, mungkin masih ada. Oke, dari Ibu Vita nih Pak Komar. Semangat selalu Bapak Ibu guru dan orang tua dalam menyukseskan PJJ. Pengalaman dari salah satu murid kelas 1 yang sudah mulai moody saat belajar. Oleh homeroom teacher-nya ditelepon dan dimotivasi sehingga semangat lagi, Pak. Jadi komunikasi dari guru-guru kita juga luar biasa, intens sekali nih, Pak. Tidak hanya pada orang tuanya, pada anak-anak juga ada keterlibatan secara langsung. Bagaimana nih Pak Komar menanggapinya? Silakan. Saya apresiasi dan itu jadi satu polisi tekad dari Madania. Selama ini kehangatan ditunjukkan di sekolah, tapi ini harus tunjukkan bahwa itu tidak hanya di sekolah, tapi sampai di rumah. Kan ada satu anekdot ya, pramugari itu ramah gitu, tapi katanya ramahnya kalau pas di pesawat. Ya, jadi itu senyum ramah apa namanya? Senyum ramah. Istilahnya apa ya? Iya. 5S Pak. Senyum, salam sopan, sapa sopan santun. Iya. Iya, tapi itu khusus saja waktu di pesawat didesain gitu. Begitu turun udah selesai karena hubungannya itu hubungan kerja antara pramugari dan passenger. Ya, pramugari passenger begitu keluar nggak kenal lagi gitu. Tapi pas di pesawat ramah sekali. Madania bukan seperti itu. Keramahan kita bukan semata di sekolah, hubungan baik kita. Tapi memang kita tulus mengantarkan anak-anak kita menjadi pemimpin gitu. Jadi bukan semata karena kewajiban di sekolah kita ramah-ramah, tapi kita peduli mengantarkan. Ini sebagai ibadah kita. Makanya kesempatan pada COVID ini tunjukkan bahwa kita memang tulus, bukan semata tugas, bukan senyum karena tugas ya, tapi betul-betul dari hati. Gitu. Iya. Jadi memang guru-guru kita ini Pak mengajarnya dengan hati Pak Komar, makanya tidak membatasi PJJ ini ya. Jadi tidak seperti yang tadi pramugari yang Pak Komar sampaikan, ketika mereka tidak dalam konteks bekerja, mereka sudah melepas role mereka ya. Tapi kalau guru-guru kita kemanapun mereka dimanapun saat kapanpun itu peran guru itu selalu melekat gitu Pak. Jadi tidak pernah hilang dan mereka sudah sangat menyatu gitu Pak. Jadi alhamdulillah guru-guru kita, dan kita sangat bersyukur Pak punya guru-guru seperti itu, luar biasa. Oke Pak, ini ada lagi nih Pak. Bu Sesanti Putri, tidak apa-apa, silahkan sambil didengarkan. Ada dari Bu Vita lagi nih Pak. Beberapa murid lower primary 1, 2, 3 ya Pak ya, kelas 1, 2, 3 harus belajar malam hari atau weekend katanya Pak, karena orang tua memang WFH juga, jadi saat mereka PJJ mereka tidak bisa mendampingi, dan luar biasa perjuangan murid, orang tua, dan guru Madania. Jadi saat weekend pun mereka masih bekerja nih Pak, guru-guru kita untuk mempersiapkan pengajaran minggu depannya, bahkan ada juga masih melayani anak-anak dan orang tua yang mungkin saat jam PJJ tidak bisa bergabung. Jadi di saat itulah mereka pada akhirnya harus melayani anak-anak kita juga saat seharusnya libur, mereka tetap bekerja pada akhirnya seperti itu Pak. Nah gini, saya sendiri kalau ditanya hari, saya nggak tahu hari sekarang ini. Iya Pak, betul Pak. Hari dan tanggal ya, lupa. Yang ada itu agenda rapat tuh tiap hari. Ini saya pertemuan yang udah ketiga kali ini gitu. Jadi walaupun stay at home, tapi kita itu tidak seperti dulu. Kalau dulu masuk gua di rumah ya betul-betul kita terisolasi. Sekarang ini walaupun di rumah, kita harus terima kasih ada internet, ada video call, ada virtual conference. Jadi walaupun sendiri, tapi kita dalam keramaian. Nah seperti ini udah lebih dahulu dilakukan terjadi pada anak-anak Jepang.
Anak-anak Jepang itu dia hidupnya bersama komputer saja. Itu positifnya udah biasa menggunakan digital, tapi negatifnya kurang gaul. Nah, kita tidak ingin anak-anak Madania walaupun kenal dengan dunia IT, kemudian emotional intelligence-nya itu kurang. Kita tidak ingin, harus ada keseimbangan. Harus bisa sosialisasi, bisa bergaul, bisa menempatkan diri, gitu kan. Tapi sekaligus juga terampil menggunakan e-learning seperti ini. Oleh karena itu anak-anak itu kadang-kadang malam pun kok tahan itu kok belajar itu. Yang penting apa? Yang penting asal orang tua itu bisa menciptakan kondisi. Anak itu siap kapan berubah. Orang itu kan punya fleksibilitas yang tinggi, luar biasa. Daya tahan bantingnya luar biasa. Lama-lama manusia itu akan bisa adaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Memang awalnya keluh kesah, tapi lama-lama itu akan mampu untuk beradaptasi. Itulah sebabnya dari sekian penduduk bumi, di muka bumi ini, yang paling survive itu manusia. Selain manusia, itu sebagian satu-satu itu pada mati. Karena yang lain tidak bisa adaptasi. Manusia itu punya daya adaptasi tinggi sekali. Iya Pak, adaptasi itu sebetulnya adalah salah satu indikator profil Madania Pak. Dari MLP kita salah satunya juga ada bagaimana anak-anak itu bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Itu juga salah satu indikator yang kita ajarkan ke anak-anak tentunya ya melalui MLP kita Pak, betul. Ada namanya intellectual adaptability dan emotional adaptability, tapi moral nggak boleh beradaptasi. Karena intelektual boleh adaptasi, tapi moral prinsip nggak bisa kita. Harus pegang kalau moral. Kalau intelektualitas, emosi kita harus bisa adaptasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Komar. Ini ada dari Ibu Santi Saraswati, dari salah satu orang tua murid kami, Pak. Dengan PJJ saya jadi tahu kalau anak saya bisa kritis dan banyak bertanya, ya, Pak. Saat pelajaran agama, belajar tentang sholat 5 waktu dan puasa, dan kitab suci, pertanyaannya meluas. Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Apakah mereka dapat? Apakah kitab suci agama lain? Bolehkah aku ikut celebration seperti Halloween atau Easter? Dan alhamdulillah dijawab dengan sangat baik oleh ibu gurunya. Bahkan PJJ-nya pun sudah berakhir. Hal-hal seperti ini mungkin tidak saya ketahui saat belajar di sekolah. Jadi memang ada dengan kondisi PJJ banyak sekali hal-hal yang ternyata baru diketahui oleh orang tuanya di rumah nih Pak, yang selama ini nggak pernah diketahui ketika proses di sekolah pembelajarannya seperti itu. Saya juga dengar cerita yang sama, banyak orang tua yang belajar dari murid. Pelajaran yang bagus itu diawali dengan pertanyaan. Semakin bermutu pertanyaan, maka nanti orang tua semakin serius mencari jawaban. Tapi kalau anak pertanyaannya itu biasa-biasa saja, orang tua berpikirnya biasa-biasa saja. Tapi kalau murid pertanyaannya kritis dalam, ini membuat orang tua belajar lagi. Maka beruntunglah punya anak itu berpikir yang kritis. Dan kalau anak berpikir kritis jangan dilarang gitu. Sebab kalau dilarang pertanyaannya tidak hilang dari kepala. Hanya tidak mau ngomong tapi nggak akan hilang. Yang bagus adalah biarkan dia bertanya, kemudian dijawab aja. Saya belum bisa menemukan jawaban ya, minggu depan nanti Bapak atau Ibu kita cari dulu. Nah, nanti diam-diam diskusi, tanya aja dengan siapa, buka YouTube atau tanya guru Madania, gimana jawabnya gitu. Jadi kita jangan merasa paling tahu depan anak, tapi juga jangan dilarang anak itu bertanya. Betul sekali Pak Komar. Terima kasih Pak Komar. Bapak Ibu, ini luar biasa ya, tidak terasa sudah 1 jam nih Pak Komar, ternyata sudah jam 4 nih Pak. Inginnya sih masih panjang ya dengan Pak Komar, tapi tadi seperti Pak Komar sampaikan, mudah-mudahan nanti ini adalah menjadi awal ya Pak Komar ya, menjadi awal, betul, menjadi awal bagi kita. Ini webinar pertama kali, nanti ke depan harapannya kita juga bisa melaksanakan webinar-webinar yang lain dengan tema-tema yang lain seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin sebelum saya tutup nih, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah menunjukkan jam 4, jadi mungkin mau tidak mau harus saya tutup nih Pak, walaupun masih ingin sebetulnya berkomunikasi dan berdiskusi lagi dengan Pak Komar. Ada beberapa poin mungkin yang ingin saya review sedikit ya mengenai PJJ khususnya di sekolah Madania. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa memang kondisi pandemi corona ini pada akhirnya memang membuat kita dan memaksa kita ya, khususnya dunia pendidikan di Madania ini juga untuk menjalankan PJJ, di mana alhamdulillah
PJJ di Madania ini sudah kita buat sangat sistematis dan dari beberapa testimoni orang tua sudah kita buktikan juga. Dan PJJ ini memang banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa dapatkan dari PJJ ini atau belajar jarak jauh ini. Bahwa guru-guru kita menjadi lebih kreatif, orang tua dan guru juga semakin berempati ya, masing-masing mengetahui ternyata beratnya dan kesulitannya masing-masing seperti itu. Dan kami juga Sekolah Madania selalu membuka diri untuk mengevaluasi sistem PJJ ini agar kedepannya semakin baik dan semakin bisa dimanfaatkan dengan nyaman oleh anak-anak kita. Kemudian juga yang tadi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun hubungan antara orang tua dan sekolah, karena itu sangat luar biasa ya. Kolaborasi juga sangat penting kita lakukan. Dan yang tadi bahwa seperti visi Madania bahwa kita ingin menciptakan anak-anak yang menjadi pemimpin, seorang pemimpin, nanti kita saling berkomunikasi dan saling berkolaborasi antara sekolah dan orang tua dengan memanfaatkan adanya rumah peradaban, kita menjadi pusat pendidikan yang bisa melayani pendidikan baik untuk orang tua, untuk masyarakat kita dan juga untuk masyarakat luas pada umumnya. Dan kemudian juga tadi ya bahwa anak-anak juga perlu kita ajarkan skill, perlu kita ajarkan value dan keterampilan. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Mereka juga diberikan adaptation knowledge ya Pak ya, seperti itu. Dan tetap anak-anak diajarkan untuk tetap kritis, inquiry ya, banyak bertanya, kita fasilitasi. Dan dengan itu harapannya apa yang menjadi cita-cita Madania bisa terwujud seperti itu, untuk menciptakan atau untuk menjadikan anak-anak kita menjadi seorang pemimpin yang hebat di masa depan nanti, seperti itu. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara parenting kita pada kali ini, sesi ini ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Tapi sebelum saya tutup, Ibu Titin sudah memberikan form yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Silakan Bapak Ibu nanti diisi form evaluasinya untuk menjadi bahan masukan kami juga untuk kegiatan webinar kami ke depan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Untuk Pak Komar juga terima kasih Pak Komar untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak Komar. Ya, Terima kasih ya, Pak selalu Komar. sehat untuk semuanya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di webinar berikutnya. Dan mudah-mudahan Madania bisa selalu memberikan kontribusi yang baik, baik untuk orang tua, anak maupun untuk masyarakat luas pada umumnya.